Oke, teman-teman bisa lihat ya. Di sini untuk kipas radiator ya, dia tidak berputar. Ini sudah saya hidupkan. Ini untuk suhunya di 100 derajat ya, teman-teman. Kemudian untuk lampu indikatornya dia yang merah menyala terus ya, teman-teman. Nah, di sini lagi tidak menyala. Kadang-kadang dia untuk indikator lampu suhunya di sini menyala yang merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di mana saja berada? Di kesempatan sore hari ini saya kedapatan motor yaitu Yamaha Vixion All dengan permasalahan lampu suhu radiator sering menyala. Ya, lampu suhu radiator yang ada di speedometer yang berwarna merah itu sering menyala. Kemudian untuk kipas radiatornya pun tidak berputar. Itu juga bisa terjadi akibat dari kipas radiator yang tidak berputar. Nah, apa saja langkah untuk pengecekannya? Oke, teman-teman, di sini sudah saya gambarkan skemanya tentang suhu radiator ya, tentang permasalahan suhu radiator. Sini saya gambarkan untuk masalah perkebalannya. Di sini baterai sudah saya gambarkan, kemudian keluar merah ya. Di sini masa. Kemudian di sini sikring, keluar lagi merah, masuk ke relay kipas radiator. Di sini ya, relay kipas radiator dia ada kabel 4, masuk merah. Dari merah keluaran sikring ya. Di sini kunci kontak keluar coklat, dia masuk juga ke relay kipas radiator. Kemudian keluar lagi putih kuning, dia berhubungan dengan ECU ya, ECU. Kemudian di sini biru masuk ke kipas radiator yang tadi tidak berputar. Kemudian dari kipas radiator di sini juga ada masa. Nah, yang coklat juga masuk ke ECU ya, untuk menghidupkan ECU. Nah, di sini ECT ya, sensor engine coolant temperatur. Di sini ada dua kabel, hitam strip biru sama hitam strip merah. Kemudian keluar lagi ya, hijau putih. Dia menuju lampu peringatan suhu panas yang ada di speedometer. Keluar lagi biru ya, biru langit. Ini diode, ini switch netral ya. Ini sistemnya seperti itu. Intinya di sini yang biru langit ya masa ya. Masa yang berhubungan dengan lampu peringatan suhu panas mesin yang ada di speedometer. Jadi sistem kerjanya seperti ini. ECT bila suhu panas udah mencapai 100 derajat, dia akan memberikan sinyal kepada ECU dan ECU akan memerintahkan kipas radiator berputar dengan menghubungkannya melalui relay ya, seperti ini. Nah, yang menjadi permasalahan motor ini kan kipasnya tidak berputar. Nah, kita jangan cek dulu di bagian relay, kita cek dulu untuk kipasnya ya. Untuk kipasnya saya akan buka, saya akan cek dulu kipasnya ini biar bisa berputar. Saya akan hubungkan dengan baterai seperti itu ya, teman-teman. Nanti bila mana misalkan kipas dia sudah berputar, kemudian kita cek, kita hidupkan dalam jangka waktu ya, ibaratnya dalam suhu 100 derajat dia tetap masih tidak berputar, baru kita pengecekan ke relay kipas radiator ya, untuk kabel-kabelnya. Seperti itu ya, teman-teman. Oke, sekarang saya akan perlihatkan cara pengecekan kipas radiator yang tadi tidak berputar ya, seperti itu. Yang pertama ya, teman-teman harus turunkan dulu untuk air radiatornya, kemudian buka untuk radiator. Karena untuk kipas radiator itu susah dibukanya bila mana kita tidak turunkan seperti ini ya. Di sini tidak saya buka untuk bautnya. Kemudian saya akan cek ya untuk kipasnya. Nah, di sini kipasnya sudah menyala. Tadi memang tidak berputar. Kemudian saya semprot dengan tekanan angin. Di sini saya pukul-pukul seperti ini sambil disemprot menggunakan tekanan angin. Kemudian saya sambungkan menggunakan baterai ya, teman-teman. Teman-teman bisa perhatikan untuk kipas radiatornya sini ya, teman-teman nih. Teman-teman bisa lihat setelah saya pukul-pukul untuk kipas radiatornya di sini sudah berputar ya, sambil semprot menggunakan tekanan angin. Kalau tadi kan
Sebelumnya sudah saya hidupkan motor ini untuk suhu di 100 derajat, dia lebih dari 100 derajat dia tidak berputar. Sekarang sudah saya bersihkan, untuk kipas radiatornya sudah berputar ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat nih, tuh ya, sudah berputar ya, tuh ya kan, teman-teman bisa lihat nih. Saya ulangi ya, ini di sini saya akan sambungkan untuk baterainya. Sorry teman-teman, kameranya saya dekatkan kameranya nih teman-teman nih, sudah berputar. Ini caranya seperti ini ya, kita langsungkan saja menggunakan baterai untuk meyakinkan apakah kipas radiator berputar nih, tuh ya teman-teman nih, lihat nih, tuh ya, sekarang sudah berputar. Nah, sebelum saya pengecekan ke bagian relay untuk masalah kabelnya, saya akan pasang dulu untuk radiatornya, kemudian saya akan hidupkan untuk motornya, dan saya akan cek menggunakan scanner. Bila misalkan suhu 100 derajat untuk kipas radiator belum berputar, baru saya akan mengecekkan di bagian jalur kabelnya dari relay ya, dari sensor ECT seperti itu. Oke teman-teman, jadi untuk motor ini ya, untuk radiator sudah saya pasang, kemudian saya hidupkan, dan di sini untuk lampu mil menyala ya teman-teman nih. Pertama hidupkan tidak menyala, dia mati, kemudian saya hidupkan ya. Di sini untuk lampu milnya menyala terus. Nah, ini yang bikin menyala ini kira-kira apa ya teman-teman? Nah, saya matikan ya. Saya akan cek untuk lampu mil yang menyala terus, apakah permasalahannya apa. Saya akan cek dulu, karena tadi untuk kipas radiator sudah dibersihkan dan ternyata sudah berputar. Sekarang saya akan cek untuk lampu mil yang menyala terus. Sorry ya teman-teman, memang alatnya ya seperti ini, kadang-kadang di error. Nah, teman-teman bisa lihat nggak tuh, fokus kameranya sini, coba kelihatan ya teman-teman. Di sini kodenya D21, kelihatan dik nggak? Nggak ya teman-teman, tuh teman-teman bisa lihat di sini untuk kelihatan nggak dik? Kodenya 21 ya teman. Di sini sedikit susah ya teman-teman. Jadi intinya nih, kalau kita lihat di sini kodenya SD21 ya. Jadi ini ada permasalahan 21, artinya untuk 21 itu yaitu coolant temperatur sensor ya. Coolant temperatur sensor ya bisa rusak, bisa juga kabelnya. Nanti saya akan cek dulu untuk di area kabel. Dia untuk sensor ECT ya, sensor coolant itu dia langsung ke ECU ya, dua-duanya, dua kabel tersebut dia langsung ke ECU. Oke, saya akan cek dulu untuk kabelnya yang di sini ya teman-teman nih. Ini ECT ya, ECT, anggap ini sensor ECT. Dia kabelnya hitam leres biru, kemudian hitam leres merah, dia masuknya ke ECU semua. Di sini saya akan cek untuk kabelnya apakah dia ada yang putus atau yang rapuh, karena untuk sensor ECT tadi kode 21 ya. Sorry ya teman-teman, di sini untuk alatnya kurang terlihat ya. Kalau di kamera ya memang kameranya kurang bagus. Tapi di sini saya coba menggunakan scanner ya. Scanner J-Diag, saya coba apakah dia terlihat jelas ya teman-teman. Jadi biar teman-teman jelas. Memang untuk alatnya, untuk scan yang Yamaha sedikit error kabelnya.
Sini saya akan coba menggunakan scanner Zodiac. Intinya sama saja ya teman-teman. Kita cari motornya, kontakin dulu. Saya cari motornya ya teman-teman, biar teman-teman jelas. Di motornya Yamaha. Matikan kunci kontak. Oke. Nyalakan kunci kontak. Oke. Nah, di sini tadi kan di lampu mil yang di speedometer kan menyala terus. Sekarang saya akan cek untuk membaca kode kerusakan ya, teman-teman. Matikan kunci kontak. Oke. Nyalakan kunci kontak. Ya. Nah, kerusakan pada coolant temperatur sensor ya, teman-teman. Kalau di sini jelas ya, kode 21. Sebenarnya tadi di scan yang Yamaha juga terlihat 21, cuman kurang jelas ya. Nah, di sini biasanya untuk sensor temperaturnya dia bermasalah, tapi belum tentu ya, teman-teman. Kemungkinan itu bisa dari kabelnya. Makanya saya akan cek untuk jalur kabelnya. Oke. Oke, teman-teman, jadi untuk kabelnya yang dari sini ya, nih, dari soket sensor ECT, ini di sini ada warna hijau, hitam, ini ya, teman-teman, hijau strip hitam ya, hijau strip hitam sama apa tuh? Hijau strip hitam sama biru strip merah ya, biru strip merah. Setelah saya ukur di sini ya, teman-teman, yang menuju ke ECU ini dua-duanya tersambung semua. Ini tersambung semua. Ini kemungkinan bisa juga dari soketnya yang kotor. Nah, sekarang saya akan pasang lagi ya, teman-teman. Setelah saya ukur menggunakan multimeter, dia terhubung ya, teman-teman. Dia terhubung. Ya, intinya kabelnya tidak putus ya. Intinya kabelnya tidak putus. Nah, sekarang saya coba bersihkan dulu ya di sininya. Ini kemungkinan bisa juga kotor dari sini ya, teman-teman, dari soketnya. Bisa juga karena ini kabelnya tidak ada yang putus. Oke, saya akan sambung. Saya coba pasang lagi ya untuk soketnya. Ini soketnya di sini ya, ini namanya sensor ECT ya, teman-teman, yaitu fungsinya yaitu untuk membaca suhu mesin ya. Ini bisa juga karena dari soketnya. Oke, nih sekarang saya hidupkan lagi, coba apakah dia masih menyala ya, teman-teman. Oh sorry ya, ini scannernya masih terhubung, di sininya masih terhubung. Teman-teman bisa lihat. Saya akan coba hidupkan. Dia masih menyala ya, teman-teman. Coba saya goyang-goyang. Sini masih menyala ya, teman-teman. Oke, sekarang saya akan coba ganjel menggunakan kabel ya. Di sininya saya akan coba, takutnya pinnya kotor. Saya akan ambil kabel dulu ya. Saya akan hidupkan dulu lampunya ya, teman-teman, gelap. Nah, biar lebih terang begini. Saya akan ganjel menggunakan kabel.
Satu lagi. Kalau di sini masih menyala ya untuk sensornya, artinya untuk soket di ECU-nya dia kendor juga, bisa juga seperti itu, atau misalkan dari sensornya yang rusak. Karena yang awalnya, yang sebelumnya tadi tidak menyala. Oke, sekarang saya pasang lagi. Ya, teman-teman bisa lihat kehidupan ya. Teman-teman perhatikan, hilang ya. Di sini sudah hilang. Artinya untuk soketnya dia udah mulai berjamur. Sudah berjamur ya, sudah kendor di sininya. Oke, sekarang saya akan tunggu sampai 100 derajat apakah untuk kipas radiatornya dia berputar. Oke, teman-teman ya. Di sini sudah terlihat ya. Jika temperatur mesin di kisaran 100 derajat, ini kipas radiator harus berputar ya. Di sini teman-teman lihat 89. Ini harus 100 derajat, kipas radiator harus berputar. Oke, saya akan ambil di gas. Nah, teman-teman lihat ya. Nih. Kita lihat di sini. Ini sudah 100 derajat ya. Nih. Teman-teman lihat untuk kipas radiatornya. Ya, di situ sudah berputar. Untuk kipas radiatornya sudah berputar ya. Memang tidak terlihat karena memang perputaran kipas radiator itu sangat kencang. Ya. Oh ya. Oke, saya matikan dulu. Ya, oke ya teman-teman, itulah permasalahan yang ada di Pixon All tentang suhu radiator ya, seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, tekan tombol lonceng. Terima kasih juga ya buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan diberi keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.